Silakan boleh dimulai Bu Fitri. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, gimana, masih semangat nih jam terakhir? Jangan dulu ngantuk ya. Semangat Masih, ya. Bu. Yuk. Oke. Masih Bu, cuman mohon maaf ya Bu, lagi Dulu kurang Bu, Kenapa? game dulu Bu, biar gak ngantuk. Ice breaking, Bu, ice breaking. Iya, biar gak ngantuk Bu, game dulu Bu. Atau Pop es Bu. Belum disiapin itu. Oke, biar gak ngantuk, coba sekarang pegang pundak temannya. Bu, depan saya laki-laki, tidak muhrim Bu. Ya, depan saya laki-laki Bu. Tidak muhrim Bu. Pakai pulpen aja. Biar gak ngantuk ya. Dipijit-pijit jangan tambah ngantuk ya. Oke, sok silakan. Masa saya mijit Ainun Pak Bu, mijit Ainun gitu. Terus pakai tenaga dalam. Saya dipijit Ainun Bu, sakit Bu. Badan saya Jangan kecil. kenceng-kenceng dong, Ainun. Ih, kenapa Oke, sih pada udah. fitnah? Bu Irma itu saya yang mijit. Awas, jangan gigit yang lain ya. Oke, udah ya. Sekarang udah seger lagi. Udah seger ya sekarang. Udah. Sakit badan Bu. Udah seger. Oke, sekarang ini kelasnya kayaknya ada sampah-sampah yang masih berserakan. Siapa nih? Silahkan ambil dulu sampahnya. Bersihin ya, biar kita belajarnya Ainun nyaman. bekas sampahnya dibuang. Ainun dulu. Ainun. Ainun lagi. Ayo Ainun. Kalian tuh kenapa sih? Ih, Oke. Oke, udah ya, udah bersih ya, alhamdulillah. Oke, KM-nya Agung, dipimpin doa dulu ya, biar berkah Baik Bu, belajar kita. sebelum kita memulai pembelajaran sosiologi dengan Bu Fitri, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa, kita mulai. Selesai, sikap beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang Ibu cek kehadiran dulu ya. Agung, sudah ada ya. Ainun. Oke. Rianti. Hadir Ibu. Dede Irma. Hadir Bu. Riki Subagja. Hadir Bu. Ilman Nafian. Hadir Bu. Beta Handini. Hadir. Rahmi Utami. Hadir Bu. Sri Wahyu. Hadir Bu. Reni Febriani. Hadir Ibu. Oke, alhamdulillah hadir semua ya. Masih semangat ya. Nah, sekarang kita masuk materi baru nih. Materinya itu tentang permasalahan sosial ya. Jadi nanti setelah mempelajari materi ini, kalian itu tujuannya bisa mengidentifikasikan contoh-contoh permasalahan sosial berdasarkan faktor penyebabnya, ya. Nah, nanti di pembelajaran juga akan dibagi kelompok ya, dibagi kelompok 4 kelompok. Kelompoknya sesuai dengan pertemuan yang sebelumnya, ya. Nah, nanti di kelompok itu kita akan bermain saling mengunjungi, ya. Kalian kan suka berkunjung ya, kakak berkunjung enggak? Enggak Bu, saya introvert. Enggak Bu, aku mah introvert. Gantung Bu, kalau ada makanan saya Kalau ada butuh. Bu. Kalau ada butuh doang Bu, banyak berkunjung. poinnya.
Ya, nah sekarang nanti kalian berkunjung ke kelompok-kelompok lain, nanti saling memberikan informasi mengenai materinya masing-masing ya. Nah itu nanti penilaiannya ada penilaian kelompok, ada penilaian individu juga. Jadi jangan mentang-mentang tugas kelompok jadi seenaknya ya, numpang nama doang. Oke? Nah sekarang Ibu share materinya. Udah ada? Udah, ada, Pak? Ibu. Ada, Bu. Nah, coba. Tadi kan Ibu udah ini ya, kita akan membahas tentang masalah sosial. Ini ada 6 gambar nih. Dari 6 gambar ini, mana yang termasuk masalah sosial? Ada yang bisa jawab? 1, 3, 1, 2, 3. Semuanya deh, Bu. Ayo, mana yang masuk masalah sosial? Saya Bu. Gambar Yo, 6, Dede, gambar Dede 5. Irma. Gambar 2, 3, 5, sama 6. Oke, 2, 3, 5, sama 6. 5 sama katanya. Nah, sebelum dijawab apakah jawaban Dede Irma itu betul atau tidak, nih, mari kita kelompokkan ya. Dari foto-foto atau gambar-gambar yang tadi itu, ada yang termasuk masalah pribadi nggak? Coba lihat Ada, lagi. Bu. Ada, Bu. Ada, Oh, yang pertama. ya. Ada Bu. Gambar 1 sama 4. Yang gambar 1. Sip. Kalau masalah sosial berarti yang dua ya. Melibatkan banyak orang. Ya, ini masalah pribadi. Ya, ini masalah pribadi. Dan yang tadi gambar 2, 3, 5, dan 6 itu termasuk masalah sosial. Nah, kalian ini udah bisa membedakan dari gambar-gambarnya itu mana yang termasuk masalah pribadi, mana yang termasuk masalah sosial. Ada yang bisa menyampaikan tidak? Apa sih bedanya masalah pribadi dengan masalah sosial? Coba. Siapa yang mau? Masalah pribadi apa bedanya? Ayo. Ainun, boleh. Reni Bu mengacungkan Oh, tangan. Reni, Bu. Oh iya, sok Ren. Apa Bu, saya Ren? dilewat. Udah tuh. Ya. Jangan pundung dong Masalah Ainun. pribadi itu. Jangan pundung ya Inun ya. Ya, sok Reni dulu. Kalau masalah pribadi itu berkaitan sama dirinya sendiri Bu. Kayak misalkan Ya. mungkin masalah menyangkut keluarga gitu Bu. Kalau masalah sosial Masalah itu sosial. yang menyangkut orang banyak di Oke, masyarakat. terima kasih. Coba sekarang Ainun. Kalau menurut Ainun, apa bedanya masalah pribadi dan masalah sosial? Masalah sosial itu bisa aja terjadi akibat masalah pribadi, Bu. Kalau menurut saya. Contohnya gimana? Kalau Yang misalnya timbul dari kita masalah punya pribadi. masalah pribadi, stres gitu, Bu. Terus kita bawa pisau keliling kampung, itu kan jadi masalah sosial. Wah, jadi takut dong ya. Iya. Mau menyerang satu kampung. Nah, Oke, gitu. terima kasih jawabannya ya. Pengalaman, Bu, itu mah pengalaman. Mudah-mudahan tidak terjadi di kelas ini ya, Ainun. Nah, ini ya, masalah pribadi dan masalah sosial. Jadi, intinya kalau masalah pribadi itu hanya dialami oleh diri sendiri dan biasanya tidak memungkinkan orang lain itu dirugikan. Kalau masalah sosial biasanya menyangkut masyarakat, orang banyak gitu. Nah, karena permasalahan sosial itu menyangkut orang banyak, maka sekarang yang akan kita bahas itu adalah faktor-faktor penyebab masalah sosial. Jadi ada 4 ya. Ada faktor ekonomi, ada faktor biologis, ada faktor budaya, dan juga faktor psikologis. Nah, ini faktor ekonomi. Ada gambar-gambar dan contoh masalah sosial yang diakibatkan oleh faktor ekonomi. Kalau faktor ekonomi itu biasanya yang berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan Uang. uang dan materi. Oke. Nah, ini ada kemiskinan, ada kriminalitas, pengangguran, dan kesenjangan sosial. Nanti ini akan dibahas lebih detail oleh kelompok 1 ya. Nah, Ibu hanya memberikan gambaran singkat saja mengenai contoh-contohnya. Nah, kalau ini faktor budaya.
Ya, faktor budaya itu biasanya berkaitan dengan ketidaksesuaian dalam penyelenggaraan norma-norma. Di sini ada perceraian, nah ada pernikahan dini, ya. Terus ada kenakalan remaja, tawuran, geng motor. Nah, itu faktor budaya. Kemudian yang ketiga ada faktor biologis. Nah, kalau biologis berarti biasanya berkaitan dengan fisik, ya. Nah, di sini contohnya penyakit menular. Terus ada virus penyakit baru nih yang baru aja dialami oleh kita semua, ya, ada COVID-19. Dan yang ketiga itu contohnya gizi buruk. Nih lihat nih ya, gambarannya ini kayak apa sih? Hanya perutnya aja yang besar, ya, tapi badannya sisanya kecil-kecil. Berarti ini termasuk ke dalam gizi buruk. Oke, dan yang keempat ini faktor psikologis. Faktor psikologis itu jadi berkaitan dengan masalah pola pikir suatu masyarakat, ya. Sini ada aliran sesat. Tahu nggak ini gambar apa? Ada yang tahu ini gambar apa? Eden, Bu. Iya, yang aliran Dan Lia Eden, ya. Oh, Lia Eden ya. Lia Eden. Nah, terus ini gerakan Di saya mah ada Lia Edan. Iya. Nah, kalau yang ini gerakan separatisme yang paling terkenal di kita, gerakan Aceh Merdeka, ya. Gam. Dan ini penyimpangan seksual. LGBT. Pelangi. Nah, kalau ini apa nih? Sepertinya laki-laki jadi perempuan. Transgender, ya. Oke. Nah, itu pemaparan materinya. Sekarang Ibu akan memperlihatkan video. Suaranya kurang terdengar, Bu. Oh, kurang terdengar. Terdengar tidak? Kecil. Anggap aja terdengar. Indar Parawansa. Hopifa Indar. Oke. Itu videonya, ya. Silahkan, siapa yang mau memberikan tanggapan berdasarkan video yang sudah kita saksikan? Oke, Wahyu, boleh. Baik, Bu. Jadi video tersebut itu mengenai angka kemiskinan di Indonesia yang semakin tinggi. Nah, dengan melalui program pemerintah yaitu Kartu Keluarga Sejahtera diharapkan bisa menyelesaikan persoalan kesejahteraan masyarakat yang terjadi pada video tersebut. Oke, terima kasih Sri atas jawabannya. Ibu mau nanya. Iya, boleh. Irma, apa? Kan Indonesia tuh banyak kasus kemiskinannya ya, Bu ya. Ya. Terus kan salah satu program pemerintah untuk mengurangi kemiskinan tuh bansos. Tapi banyak
bansos yang dikorupsi itu teh seperti apa Bu? Maksudnya bagaimana cara, kan jadi nggak ada solusi gitu sebenarnya karena bansosnya juga dikorupsi. Jadi Namanya tujuannya iya menyelesaikan masalah, jadi ada masalah baru ya. Itulah di Indonesia. Kadang juga salah sasaran. Salah sasaran, betul. Jadi adanya bantuan, apalagi setelah COVID semakin banyak ya bantuan-bantuan untuk masyarakat, tapi justru ya itunya salah sasaran. Nah, memang solusinya harus dari atasnya dulu, stakeholdernya nih harus benar-benar sadar ya, diberikan kesadaran biar kalau yang namanya mengkorupsi dana bantuan itu kan hukumannya berat, ya kan? Kalian pernah dengar kan yang kementerian yang korupsi dana bantuan COVID, Menteri Sosial ya? iya COVID ya Bu ya. Iya, itu kan memang hukumannya itu pas lebih berat karena mengkorupsi untuk dana bantuan kepada masyarakat. Gitu. Oke, masih semangat anak-anakku? Semangat. Semangat ya. Sebentar lagi Masih, kita Bu. pulang. Oke, tapi sebelum pulang kita bagi kelompok dulu, kerja kelompok dulu ya. Nah, anggota kelompoknya sudah masih ingat gak? Atau lupa lagi? Nah, ini ya. Lagi Bu, kelompoknya kebanyakan. Masih Bu. Anggota kelompoknya sudah Pinggir ruang BK di kelihatan sebelah belum? kanan. Bukan di TU-nya tapi sebelah kanannya. Nah, ini Yang anggota deket kelompoknya. lobbynya. Kelompok 1 ada Sri, ada Agung, ada Beta. Kelompok 2 Kayaknya dari kemarin saya sama Pak Agung terus Bu. Satu kelompok. ya. Saya sama Ainun Ibu. Kenapa Ainun tinggal di ini aja? Hah? Bu, fotonya kok Gua kecil, Bu. triple R. Di apa di Rambut saya merah Ibu di Kelompok sana. dua triple R Bu. Minta dulu ke TU. Iya, ini Buat triple laporan R. gitu. Yang R kan meresahkan. Tapi nanti juga biasanya di hektar dah di WLS. Teori Rehan Ibu. Iya. Kecuali Raihan. Oke, ini ya, ini kelompok-kelompoknya. Nah, apa yang harus dikerjakan? Ini LKPD-nya ya. Nah, sekarang HP-HP-nya sudah pada canggih kan? HP-nya Android semua ya? Bukan HP Iya, Teronet Bu. sekarang. Canggih Bu yang saya. Tapi nggak ada Yang mahal, kuotanya Bu. Saya pakai iPhone, Bu, nggak Android. Saya Samsung iPhone lipat lebih Bu. canggih. Wih, Bu, HP-nya nggak Android Bu, gimana dong Bu? iPhone ya? Nggak Bu, level. Saya Samsung lipat Android mah nggak level. HP saya Asia Hidayah, Bu. Ya Allah. Tapi saya itu masih zaman Nokia, berapa? Bu. Nokia Telonet. Nokia zaman dulu Ibu. Bekas mama saya itu. Yang ada spek impact-nya Bu, sama main ular. Turun-temurun ya? Iya, HP masih ada turun-temurun itu. Ya? Oke. Barisan Bu, pokoknya- jadi nggak bisa dibuang. Ya, yang penting di kelompoknya pasti ada ya yang punya HP yang bisa Ainun scan HP-nya barcode canggih ya. nggak? Ya, ayolah, zaman sekarang pasti canggih-canggih HP-nya. Ya, kan sudah milenial. Oke, jadi tiap kelompok. Ibu, kok hoax sih Bu? Bu, kenapa kelompok 2 gambarnya Instagram pas saya buka itu main dan Tribun? Ya, itu biar semangat aja kalian ngebukanya. Biasanya anak-anak kalau buka IG semangat kan? Kalau buka medsos semangat. Ibu hoax. Oke, nah ini analisis di kelompoknya masing-masing ya. Analisis kelompoknya masing-masing. Nanti setelah dianalisis oleh kelompoknya, nanti yang harus kalian lakukan, kata tadi, bertamu ke kelompok lain. Oke, seperti ini. Ini contoh aja ya. Jadi misalkan satu orang bertamu nih, Beta ke kelompok 2, dan seterusnya ya. Nah, jadi kita metodenya itu menggunakan to stray. Ya, disesuaikan aja jumlahnya ya. Karena di sini 3 orang, berarti yang berkunjungnya boleh 2 atau 1 orang gitu. Nanti yang berkunjung itu akan dapat materi dari kelompok lain. Begitu seterusnya, oke? Siap ya? Silahkan sekarang
waktunya kerja kelompok. Siap, Bu. Oke, sudah selesai. Ricky nggak kerja, Bu. Dia pergi lama banget nggak balik-balik, Bu. Kemana dia? Padahal Ricky ketua kelompoknya ya. Ketua kelompoknya Ricky bukan. Kita nggak buat ketua kelompok, Bu. Semuanya anggota, Bu. Semuanya rakyat. Oh, semuanya sama ya, semuanya rata. Oke. Silahkan, karena tadi sudah berkunjung ke semua kelompok ya. Nah, sekarang masing-masing kelompok, Ibu ingin dengar hasil analisis tadi artikel permasalahannya. Kelompok 1 siapa? Saya. Oke, silahkan Beta sampaikan. Saya Beta. Kelompok 1 tadi dapat artikel judulnya lulusan SMK sumbang 8,53% angka pengangguran terbuka di Lampung. Hasil analisis dari kelompok 1 yaitu tingkat pendidikan mempengaruhi terhadap penyerapan tenaga kerja di masyarakat. Bahkan tingkat pendidikan diploma menjadi penyumbang angka pengangguran tertinggi setelah lulusan SMK. Seperti itu Bu dari kelompok 1. Oke, terima kasih. Berarti yang kelompok 1 ini permasalahan sosial berdasarkan faktor apa? Apa teman-teman dibantu dong yang kelompok 1? Kalau pengangguran berarti itu permasalahan sosial berdasarkan faktor apa? Faktor ekonomi. Iya, betul sekali. Sip, sekarang kelompok 2, silahkan. Saya Bu. Ya, silahkan. Ricky. Mohon maaf tadi keluar sebentar Ibu. Ya, silahkan. Judulnya Nikah Muda Berujung Cerai. Hasil analisisnya pernikahan usia muda karena budaya yang ada pada masyarakat itu sendiri yang mengakibatkan timbulnya permasalahan tersebut. Adanya perceraian pasangan usia muda. Sehingga banyak janda muda yang justru harus memikul beban baru menghidupi anak-anaknya karena pernikahannya yang tidak bertahan lama, hanya seumur jagung. Oke, berarti itu permasalahan sosialnya apa, Ricky? Apa Ricky, permasalahan sosialnya apa itu artikelnya? Tentang apa coba? Berarti tentang budaya sosial budaya. Betul. Sip, kelompok 3. Saya Ibu. Ayo Rahmi. Ya, jadi judulnya itu tentang kasus long COVID yang kian meningkat. Hasil diskusinya yaitu adanya pandemi COVID selain memberikan pengaruh terhadap kesehatan masyarakat, juga memberikan dampak meluas pada berbagai aspek seperti ekonomi, pendidikan, dan aspek lainnya, Bu. Seperti itu. Oke, terima kasih. Berarti yang Rahmi ini COVID itu masuknya ke faktor biologis faktor ya? Biologis, ya, Bu. Tapi dampaknya meluas juga ke faktor-faktor yang lain ya, ke faktor ekonomi dan faktor pendidikan tadi disebutkan. Oke, terakhir kelompok 4, silahkan. Saya Bu. Ya, silahkan Ainun. Judul artikelnya 2 sersan TNI dipecat karena terbukti LGBT. Hasil diskusinya, tindakan LGBT yang dilakukan oleh oknum TNI menandakan bahwa permasalahan sosial ini bisa terjadi di mana saja. Seperti kita ketahui, TNI merupakan salah satu instansi pelindung bangsa, namun adanya kasus ini mencederai nama baik instansinya. Seperti itu, Bu. Oke, terima kasih Ainun. Berarti LGBT itu masuknya ke penyimpangan seksual ya? Ya, Bu. Penyimpangan seksual masuknya faktor apa?
faktor faktor psikologis ya. Oke, semuanya sudah tampil, sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Sekarang silahkan kita evaluasi ya dengan main game di Edu Candy. Nih, coba lihat. Silahkan di-scan lagi nih, di-scan lagi ya. Scan lagi ya. Ininya. Oke, terima kasih. Semuanya sudah menyelesaikan kuisnya dengan baik. Tadi hasil yang sudah Ibu dapat, yang menyelesaikan soal dengan poin tertinggi adalah Ilman Nafian. Tepuk tangan. Yang kedua adalah Rahmi Utami. Dan yang ketiga, Beta Handini. Oke, yang lainnya di pertemuan selanjutnya bisa lebih cepat dan ini lagi ya. Jangan patah semangat. Oke, karena sudah melakukan evaluasi, coba sekarang kita masuk ke tahap ini ya, tahap akhir nih. Siapa yang mau menyampaikan refleksi hasil pembelajaran? Rianti, Bu. Rianti. Ya, Rianti, boleh. Ibu, tapi sebelum saya ngasih simpulan, boleh nanya dulu nggak, Bu? Ya, boleh, Rianti. Apa? Yang kait tadi kan yang permasalahan keempat, yang terakhir itu kan TNI, LGBT. Iya. Boleh nanya nggak, Bu, kalau LGBT-nya kan masuk sosial budaya, yang psikologisnya di sini, masalah psikologisnya itu ketika kepercayaan masyarakat kepada TNI yang berkurang ya, Bu, yang maksud Ibu tadi bilang psikologisnya. Jadi Atau salah, Bu? Jadi kalau psikologis itu kan faktor psikologisnya berkaitan dengan masalah pola pikir suatu masyarakat atau individunya juga. Jadi ketika kasus penyimpangan sosial itu termasuk ke dalam faktor psikologis, masalah sosialnya begitu. Karena kan yang namanya penyimpangan sosial itu kan biasanya datang dari dalam diri pribadi yang dia punya orientasi seksual yang menyimpang begitu. Walaupun memang mungkin dalam proses dia sampai bisa menyimpang itu ada faktor-faktor lain seperti misalkan faktor budaya di lingkungannya dan lain-lain. Tapi pada dasarnya yang paling utama itu karena dia kondisi psikologisnya begitu. Gitu ya, Rianti. Iya, siap, Ibu. Soalnya kritis bagus. Sama-sama, Ibu. Soalnya ya, Bu. Soalnya Rianti mikirnya kalau LGBT itu masuknya ke sosial budaya. Jadi selama ini Rianti salah pikir. Terima kasih, Ibu. Oke. Iya, sama-sama. Untuk kesimpulan dari pembelajaran hari ini, kita mengenal yang namanya masalah. Masalah itu kebagi jadi dua. Ada masalah pribadi yang berkaitan dengan masalah individu dan masalah sosial, yaitu masalah yang melibatkan orang lain atau melibatkan masyarakat. Yang mana faktor penyebab masalah di sini terbagi menjadi 4. Faktor dari ekonomi atau faktor ekonomi, yang kedua faktor sosial budaya, yang ketiga faktor biologis, dan terakhir faktor psikologis. Seperti itu, Ibu. Oke, terima kasih, Rianti. Sama-sama, yang lain Ibu. sebelum ditutup, ada yang mau bertanya? Silahkan. Oke, kalau tidak ada, LKPD tiap kelompoknya dikumpulkan ya. Silahkan, kumpulkan oleh KM, Agung. Di sini kumpulkan. Kumpulkan. Ayo, pengen cepat pulang kan? Ayo, kumpulkan. Udah beres semua? Sabar ya. Yang piket, jangan lupa. Iya, ayo, yang piket hari ini siapa? Jangan pura-pura lupa yang piket hari ini. Ainun sama Ricky, Bu. Ainun, Ricky. Sama siapa lagi? Perempuannya nggak ada.
Oke, sudah semua ya. Terima kasih. Jangan lupa minggu depan pertemuan selanjutnya ya. Pertemuan selanjutnya kita masih akan membahas tentang permasalahan sosial. Nah, permasalahan sosial yang akan kita bahas itu mengenai kemiskinan ya. Tadi kemiskinan itu masuk ke dalam permasalahan sosial karena faktor apa? Ayo. Ekonomi. Ekonomi. Alhamdulillah masih fokus Ekonomi, ya, walaupun Bu. sudah mau pulang. Oke, Iya, Bu. terima kasih. Silahkan sekarang siap-siap pulang. Bukunya dibereskan dulu, masukkan ke dalam tas. Tapi jaketnya jangan dipakai dulu ya. Jangan dulu pakai jaket, siap-siap. Duduknya dirapihkan. Oke. Silahkan KM Agung pimpin doa dulu sebelum pulang. Duduk siap. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa, dipersilahkan. Selesai. Sikap beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan. Salam untuk keluarga di rumah. Iya, Ibu, terima kasih. Iya, alhamdulillah. Udah ada suaranya belum?